Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Hobis, pada vlog saya kali ini saya akan sharing ke kalian mengenai bagaimana sih tips ya bagi yang males kuras tank seperti saya ya. Saya itu sangat jarang sekali kuras tank, tapi kondisi airnya itu tetap alhamdulillah kondisinya baik dan ikan pun bebas dari jamur ya. Nah, terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe. Bisa sobat lihat ya, itu auranti saya yang ukuran lumayan besar 29 cm. Ini kurang lebih 2 minggu ya di tank. Yang kalau kalian lihat di vlog saya yang baru 2 minggu kemarin, saya baru dapat ini. Kondisinya tuh mager karena di keepersnya yang lama itu dia kurang terawat. Nah, ini kurang lebih 2 minggu. Tadi ini sekalian update perkembangannya ya. Tadi bisa sobat lihat, ini kemarin mulai flaring kaca sobat. Sekali-sekali tangan ya, tapi enggak sepenuhnya tiap diberi tangan itu dia mau flaring ya. Jadi dia mulai flaring kaca. Jadi bertahap ya sobat, kalau mau melatih mental jangan terburu-buru ya. Nah, kita nikmati aja prosesnya seperti ini ya. Jadi dia mulai aktif. Kalau cara kita aktif itu berarti mereka sudah nyaman di tank mereka ya. Ini settingannya, kalau sobat lihat di video awal sampai sekarang, nah mulai tumbuh lumut ya, mulai tebal. Yang video awal itu belum muncul, masih sedikit. Nah, yang di video terakhir ini makin tampak hijau. Nah, kembali ke topik bahasan kita. Bagaimana sih tips agar bagi kalian yang malas kuras tank, apalagi tanknya besar ya. Ini tank saya itu ukurannya 1 meter kali 40 kali 40. Ini saya sangat jarang kuras tank dari dulu. Waktu keep Cana pertama kali sampai sekarang itu saya jarang kuras tank. Nah, bagaimana tips agar kondisi airnya itu bagus dan ikan pun bebas jamur? Yang pertama, dilihat dari filternya ya, atau sistem filtrasinya ya, itu harus bagus ya. Ataupun misalnya kalian punya filter yang box filter saja itu cukup, atau yang punya filter itu seperti ini, entah namanya apa. Jadi filternya tuh gandeng sama power headnya ya, minimal itu ya. Terus bagaimana supaya tetap jernih? Itu kalian nyalakan. Jadi penggunaan filternya itu pemakaiannya lebih lama daripada yang sering dikuras ya. Itu jadi nyala filter itu on terus ya, ada kalian dimatikan ya. Kalau saya sih pagi saya nyalakan, malam saya matikan. Itu jadi itu menjaga kebersihan air ya. Jadi mereka terus kan menyedot kotoran. Dan jangan lupa busa atau dakonnya itu sering dibersihkan. Kalau terlihat utama hitam itu kita bersihkan. Jadi itu, jadi kita untuk meminimalkan kita dalam menguras tank. Yang kedua, dengan cara water change ya. Kalau segini itu kita jangan kuras seluruhnya ya sobat, karena di tank ini ada bakteri baiknya juga. Jadi kalau kalian kuras sepenuhnya, itu masuk ke air yang baru, itu ikannya menyesuaikan dengan pH yang baru ya. Jadi kita kuras sebagian. Kalau saya biasanya 3/4-nya ya. Jadi kalau segini ya kurang lebih 3/4-nya, kira-kira ya. Jangan sampai 50%. Kalau saya seperti itu, 3/4-nya saja. Nah, dalam menguras atau water change itu jangan lupa disifon ya, disifon. Jadi sifon itu adalah kita menguras atau mengambil air dengan menggunakan selang ya. Jadi di sifon itu selang yang kita masukkan untuk menyedot partikel-partikel kotoran yang ada di substratnya ya. Jadi kotoran itu yang mengendap itu kan jadi amonia. Nah, itu sumber dari penyakit ikan. Jadi di sifon
ya. Ketika ini bekas kotorannya, nah itu perlu disifon. Kalau kalian pakai aquascape sangat perlu ya itu, agar tanaman juga hidup. Kayak gini kan sudah hidup, ini nggak ada yang melting atau layu, semuanya hidup. Terus kemudian bukti lain adalah kayunya sudah tambah menghijau ya daripada video yang pertama, jadi mengalami pertumbuhan seperti itu. Ini lampunya nyala, saya sering nyalakan ya, jadi pagi itu sudah saya nyalakan, kalau menjelang malam saya matikan satu, waktu tidur saya matikan semua, jadi seperti itu. Ini kipasnya saya on-kan non-stop ya, untuk menjaga kestabilan suhu air ya. Kita lihat suhunya. Tadi pagi saya cek itu 27, sekarang 27 ke 28 ya, jadi 28 nggak nyampe, jadi ini dingin ya. Nah, yang ketiga selanjutnya itu setelah disifon, kalau kita jarang nguras atau males nguras kayak saya, sebulan lebih itu nggak saya kuras, mungkin saya water change ya 3/4-nya, atau bahkan nggak pernah juga saya pernah ya, tapi filternya on terus seperti itu. Dan kalau kalian pakai kipas, ini airnya itu cepat mudah habis sobat. Bisa kalian lihat ya, ini keraknya segini. Kemarin belum sempat ngasih air, habis terus segini sampai ini membekas. Kemudian saya kasih air lagi ini segini ya. Nah, yang ketiga itu adalah pemberian agriflavin ya. Itu pemberian agriflavin. Ini kemarin semalam kemarin saya beri agriflavin ya. Sekarang sudah nggak hijau ya. Semalam saya beri itu pekat hijau. Saya beri pekat banyak, jadi aman agriflavin itu. Kalian beri pekat sampai hijau itu nggak apa-apa, si ikannya aman, nggak ngaruh. Ini saya matikan filternya karena semalam saya kasih agriflavin biar obatnya pun menyebar dan tidak mudah hilang karena filter ya. Jadi kalau kalian pemberian agriflavin itu kalian matikan filternya. Itu dalam waktu tadi malam, sekarang siang sudah hijaunya sudah mulai hilang ya, mulai bening lagi. Ini jadi harus pemberian rutin, bisa seminggu sekali ya, untuk pencegahan jamur, white spot, mata berkabut dan lain-lain. Itu pakai agriflavin, bisa seminggu sekali untuk pengobatan kalau ikan kalian tidak sakit. Kenapa saya kasih itu ya, untuk mencegah, untuk membunuh bakteri juga ya, karena baru dapat kemarin kan matanya ini agak berkabut ya, jadi nggak bisa bening total ya. Jadi tetap seminggu sekali saya beri agriflavin itu. Biasanya sih sehari ada 2 hari itu saya biarkan nggak nyala filternya sampai benar-benar airnya jernih, baru saya nyalakan lagi itu. Jadi ini karakternya kalem ya. Ini tank matnya masih ada, main fish. Yang lain kita lihat mungkin nah itu di belakang sana ya. Jadi mereka bersembunyi, jadi aman. Juga tips untuk pemberian tank mat ya. Kalau pemberian tank mat jangan 1-2 ekor ya, nanti mereka fokus ke mereka diserang. Dan berilah tank mat itu ukurannya jangan muat atau pas di mulut si ikan. Jadi lebih besar ya, sekiranya mereka itu nggak bisa melahap mereka. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanya di kolom komentar. Di sini tempatnya kita sharing, jadi no debat ya. Jadi itu tips dari saya, jika kita males kuras tank, bagaimana air supaya itu nggak ada jamur ya, tadi dengan filter yang paling murah tadi, yang seperti saya tadi itu. Nah, tapi harus posisinya durasinya harus lama ya, nyala terus filternya, dan sering dibersihkan bagian busanya atau dakronya seperti itu. Dan berikan agriflavin itu wajib ya menurut saya, bisa seminggu sekali tuh, dan disifon. Jadi itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jadi di sini kita satu hobi yaitu cana. Jadi no debat ya, saya nggak suka debat. Yang merasa pintar bisa memberikan saran seperti itu ya. Bisa sobat lihat ya, perbandingan antara video pertama yang ikan ini baru masuk ke tank sama sekarang. Untuk dorsal atasnya itu sudah mengalami pertumbuhan ya, atau setelah saya rekondisi ini
Saya kasih agrifavin setelah datang beberapa kali dalam seminggu itu, dan full cacing ya, nggak saya puasakan, full cacing. Dulu matanya lebih berkabut ya, jadi ini agak lumayan, ini sudah 2 minggu di tank. Kita lihat dari dekat. Nah itu masih belum bening total, tapi alhamdulillah ya, dia sudah respon tangan dari jauh, sudah kelihatan respon. Ini sudah tumbuh karena muncul warna kebiru-biruan ini di ujungnya. Jadi artinya mereka tumbuh, mulai respon kaca. Kita coba lagi. Nah, dia mulai belajar flaring ya. Jadi kita harus sabar ya. Nah, karena ini saya dapatnya udah ukuran besar segini ya, saya nggak ngejar mental yang benar-benar barbar ya. Jadi hanya untuk pajangan saya saja, lihat gerak gitu aja saya udah senang ya, karena ini koleksi, nggak saya jual. Jadi benar-benar saya berikan treatment yang seperti ini, nggak seperti yang teman-teman yang lain yang tank polosan dibuat mental barbar mangap-mangap ya. Mungkin yang kecil itu besok saya latih yang barbar mungkin ya, karena kan saya sudah punya yang besar ini. Ini rencananya kalau saya dapat pasangannya mau saya pairkan juga ya. Ini prediksi female ya. Saya lihat anusnya, kemudian bentuk kepala, kemudian coraknya, dan saya tanya teman-teman, kemungkinan prediksi female. Jadi besok tinggal cari pasangannya yang ukuran kurang lebih 30 cm, pengen saya pairkan. Kalau dipairkan otomatis tanknya semeter gini kurang ya sobat, karena ini dikasih hardscape kayu aja segitu, jadi kurang. Mungkin 1,5 meter gitu ideal ya. Ya sobat, jadi mungkin untuk vlog saya kali ini cukup sekian. Jadi saya hanya memberikan sharing tentang bagaimana cara agar air di tank kita tetap jernih tanpa ada jamur di ikan kita, tanpa harus sering kuras. Saya itu jarang sekali untuk kuras tank ya, mungkin sebulan nggak saya kuras sama sekali, ada 2 bulan lebih ya itu, tapi tetap terjamin kualitas airnya ya. Itu aja dari saya. Nah, untuk next video mungkin saya akan menyeting ini ya, saya beri tambahan tanaman karena sudah cocok ini ya, suhunya dingin, tanamannya tumbuh nggak melting, bahkan lumut ini sudah mulai menghijau ya. Jadi itu, terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe ya sobat, agar channel saya berkembang dan terus menyuguhkan tips atau sharing tentang dunia hobis yaitu cana. Saya akhiri, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.